Itu di media sosial lagi viral kasus-kasus korupsi, Prof. Apalagi sudah muncul Liga Korupsi. Liga Korupsi. Tanggapan Prof gimana? Ya, memang ekspresi kemarahan publik terhadap perkembangan korupsi yang sekarang gejalanya seperti permainan domino aja, muncul ini, ditutup kasus ini, yang ini hilang tidak selesai, tutup ini, dan seterusnya. Ini memang masalah kita, sehingga orang lalu menyebut Liga Korupsi kan, ini yang tertinggi, yang kedua ini, yang ketiga ini, nanti finalnya seperti apa kita belum tahu juga kan. Nah ini kan otomatis membuat pertanyaan publik ya, Prof. Jangan-jangan selama ini memang hanya tidak terbongkar saja, Prof. Oh iya, bukan hanya tidak terbongkar selama ini, tidak dibongkar. Sebenarnya gejala itu sudah ada kan, orang sudah tahu semua sejak dulu. Tapi jujur Prof, lebih parah atau enggak pasca 98? Menurut saya lebih parah. Lebih parah? Iya, daripada 98. Kenapa, Prof? Gitu ya, kalau korupsinya ya. Iya, kita fokus ke korupsi. Di bidang lain mungkin kita bisa bicara lain. Nah, kita lihat dari anunya aja. Pas sebelum 98 itu zaman Pak Harto kan, kita kritik dia, kita demo dia sampai jatuh karena KKN. Tapi korupsi di zaman Pak Harto itu terkoordinasi. Yang mengkoordinasi Pak Harto sendiri. Ya. Jadi dia misalnya APBN itu DPR nggak ikut nawar sampai satuan 3 kan kalau sekarang. Kalau zaman Pak Harto nih undang-undangnya, lalu korupsinya itu diatur di dalam kroninya Pak Harto, iya kan? Sehingga disebut pada waktu itu negara Orde Baru zaman Pak Harto itu disebut negara korporatis. Negara dibuat dalam jaringan Pak Harto, semua diatur. Ada yang korupsi, ada yang diberi hak tertentu. Nah, yang korupsi itu diatur melalui penguasaan terhadap berbagai organisasi-organisasi menjadi sebuah korporatis. Nah, itu dikendalikan oleh Pak Harto. Tapi zaman sekarang ini semua korupsi, bukan hanya eksekutif. Dulu kita kaget kalau ada orang Mahkamah Agung, pengadilan itu korupsi itu ributnya bukan main dulu zaman Pak Harto. Nggak ada yang berani. DPR dulu nggak bisa flexing gitu ya. Dulu DPR tuh zaman Pak Harto kalau misalnya orang yang seminggu sekali pulang ke Jogja atau ke Surabaya itu naik kereta loh, ke Semarang naik kereta. Sekarang nyewa pesawat juga banyak tuh DPR. Yang salah di mananya? Ya kita semua mungkin terlalu liberal. Mari kita diskusikan nanti. Anda tahu pengawas-pengawas itu sekarang terlibat korupsi semua dari lembaga yang harus diawasi. BPK misalnya, BPK itu sudah jelas tuh keterlibatan korupsinya, sekurang-kurangnya sudah ada 2 yang masuk penjara sekarang kan. Mahkamah Agung, Hakim Agung ada yang ditangkap tangan dan sebagainya, sekarang banyak. Di Mahkamah Konstitusi juga ada gitu. Jadi semua lini sekarang harus ada perubahan. Dengan cara seperti apa? Ya mari kita bicarakan. Karena banyak menurut alternatif perubahan. Kalau saya perubahannya sekarang yang paling kunci begini. Kalau saya ya, tinggal Pak Prabowo, presiden sekarang. Apa yang dipidatukan, koruptor akan dikejar sampai ke mana? Ke Antartika, sampai ke lubang tikus dan sebagainya. Sekarang laksanakan karena koruptor itu kan ada di depan dia semuanya. Gitu. Maksudnya di depan dia itu iya, di sekeliling dia banyak yang sudah diinggasikan oleh publik, sudah pernah menjadi bermasalah, dipanggil oleh aparat penegak hukum dan sebagainya. Nah itu dikelirkan semua. Nah yang kedua yang sudah muncul ini jangan didukung habis-habisan, tiba-tiba balik. Misalnya apa? Kasus judi online. Itu kan sudah jelas ribut mengarah ke si A, ini otaknya sekarang hilang. Pagar laut sama kan? Wah rame ini atas dukungan Pak Prabowo akan ini. Nah sekarang nih anti klimaks. Pertamina juga kan udah mulai balik nih. Wah kemarin ribut balik lagi nih sekarang. Katanya enggak, Pertamina enggak salah ini. Sudah mulai begitu kan? Sudah mulai dilokalisir ke orang yang terlanjur. Seakan-akan penindakan ini hanya karena keterlanjuran dibuka gitu. Lalu mau balik lagi berbagai cara. Ini pandangan saya yang melihat posisi presiden seperti itu. Tapi saya tidak tahu kesulitan politis apa yang sekarang merasa ada kesulitan presiden. Politis yang dihadapi Pak Prabowo? Menurut saya secara umum, karena di negara ini terjadi saling sandra. Kalau saya misalnya akan menyelesaikan ini kasus besar, sesudah dep gitu, diselidiki ternyata ada famili saya, ada anak saya,
ada istri saya, itu istri saya punya saham, istrimu punya saham di sini loh. Anakmu dulu yang dirikan ini loh. Mundur lagi nih. Dibelokkan ke orang yang sebenarnya kemudian apes. Bukan hanya, sehingga saya sering berpikir, pemberantasan korupsi di negeri ini hanya kena terhadap orang-orang yang apes, bukan karena sebuah rencana Contoh kasus sekarang yang apes itu menurut Prof siapa? Ya yang ditangkap itu apes. Seperti siapa? Lurah Kohot itu siapa? Arsin ya itu apes. Yang ini Siahaan dan kawan-kawan ya apes gitu. Karena sebenarnya kalau mereka tahu semua peta persoalannya itu, ini tidak akan terungkap kan gitu. Ini apes terungkap duluan, terlanjur terungkap, udah ini aja yang jebloskan ke pendara, yang lain diamankan kan gitu. Ya, terima kasih sudah kembali lagi dan setia bersama Q&A pemirsa. Namun kali ini saya tidak sendiri, ada teman-teman panelis yang sudah menemani saya malam ini. Tepuk tangan untuk Mbak Sujiwo Tejo. Mas Haris Azhar, apa kabar Mas? Long time no see. Sehat ya? Baru pertama kesini nih. Baru pertama kali. Wah, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Haris. Semi, tepuk tangan dong. Bang Henry Satrio, widih. Teman-teman, tadi kita sudah buka box pertama, isinya topiknya viral, membahas isu-isu yang lagi viral. Salah satunya adalah terkait dengan korupsi dan sejumlah kasus hukum. Nah, langsung saja yang pertama, Mas Haris Azhar, apa yang ditanyakan untuk Pak Mahfud? Sebenarnya banyak yang mau didiskusikan, ditanyakan termasuk mau protes juga sama Prof. Kenapa? Mahfud. Karena sebetulnya kan kerjaan saya kan relevan sekali ya sama bidangnya Prof. Mahfud sini. Cuman memang harus saya akui juga Prof. Mahfud itu apapun posisi rezim penguasa terhadap isu, pasti beliau ini orang yang membuka pintu. Bahkan beberapa isu terbatas, kita empat mata gitu. Saya punya temuan, saya sampaikan, Prof. Mahfud juga menjelaskan di dalam rumahnya itu situasinya seperti apa. Nah, yang ingin saya tanyakan satu aja sekarang. Terakhir ini kan di publik, Prof. Mahfud ini kan mau jadi wakil presiden. Beliau Nah, saya mau capres. berimajinasi dengan situasi hari ini, kalau Prof. Mahfud yang jadi wapres, apa yang Prof akan lakukan? Kalau seumpama saya dan situasi seperti ini, terpilih dulu jadi wapres, kan janji saya waktu itu dengan Bu Mega, dengan koalisi, saya suruh fokus pada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum gitu. Saya akan fokus di sini aja agar tidak terjadi anti klimaks terhadap munculnya setiap kasus yang memberi harapan kepada masyarakat itu tiba-tiba wah masyarakat senang, tiba-tiba hilang gitu anti klimaks, hanya jadi mengorbankan orang-orang kecil yang sebenarnya tidak bersalah terlalu besar gitu ya, hanya dia menjadi alat saja dan mendapat upah sedikit kali ya, seperti Arsin yang Lurah Kohot, kok sekarang ke dia fokusnya, padahal kejahatannya itu luar biasa loh. Kondisi hari ini seharusnya wapres itu bisa berperan ya untuk mendorong. Oh bisa, saya tidak tahu dulu perjanjian waktu menjadi wapres itu kan ada perjanjian sebenarnya. Oke, Bang Hensat, silakan. Prof, sebetulnya kan begini ya, Prof. Mahfud tuh selalu berada di lingkaran pemerintahan kan. Saya sedikit banyak tuh memahami lah. Misalnya dengan Pak Jokowi gimana, dengan Pak Prabowo gimana, kan dengan Pak Prabowo juga sebenarnya bareng. Yang saya lihat itu ada kesamaan nih antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu sering banget ngumpulin pengusaha. Kayak misalnya kan Pak Prabowo baru beberapa hari yang lalu mengumpulkan pengusaha. Nah, memang seketergantung apa sih sebetulnya negeri ini tuh dengan pengusaha-pengusaha yang 1% yang katanya memang menguasai hajat hidup orang banyak ini? Karena menguasai hajat hidup orang banyak itulah, karena dia kan menjadi penentu perekonomian kita, karena mereka yang menentukan, yang punya modal, mereka yang bisa menggerakkan, mereka yang bisa menghentikan di dalam berbagai kegiatan yang mempunyai dampak masif bagi perekonomian masyarakat. Kebal hukumkah mereka, Prof? Karena seperti yang kita tahu, ada sebuah kasus kepala desa tuh yang dijadikan tersangka, kepala desa Kohot gitu maksud saya, yang sering disebut-sebut. Pelakunya kemarin malah diundang Pak Prabowo ke istana. Jadi saya curiganya memang yang 1% ini memang jangan-jangan
kebal hukum gitu. Jangan. Menurut Prof gimana tuh? Benar salahnya itu tergantung pada proses hukum yang berlangsung. Kita hanya bisa mengatakan opini yang wajar bisa timbul bahwa ini kebal hukum. Karena dari sudut hukum itu kan sudah jelas tuh ya. Siapa yang salah di pagar laut itu, ya kan? Ini kan sudah diumumkan ini ada 263 sertifikat palsu, sertifikat ilegal. Yang di sana ada lagi ratusan, yang di sana ratusan. Udah jelas ada sertifikatnya kan menurut saya tidak mungkin sertifikat yang ilegal itu bisa keluar. Kalau satu mungkin keliru. Ya. Tapi ini ratusan, mungkin ribuan. Pasti ada yang sengaja, ada otaknya di belakang ini. Dan kenapa harus Lurah Arsin dari Kohot yang dipanggil? Yang dia mengatakan katanya diklaim oleh Menteri KKP itu dia bertanggung jawab akan bayar. Suruh denda lagi. Dia satu kepala desa padahal ini desanya 16. Ya. Bisa tanggung jawab ke desa yang lain dari mana akalnya, sehingga Arsin sendiri membantah itu bohong itu. Saya tidak pernah menyatakan saya mau bayar, kan gitu kan kata Arsin. Itu artinya apa? Kita orang yang waras mengatakan berarti ada orang yang menjadi otak oligarki yang datang ke Menteri KKP mengatakan sudah bilang aja saya yang Arsin mau bayar nanti uangnya dari saya, kan selesai dari situ. Oke, Mbak Tejo silakan. Pak Mahfud 10 tahun yang lalu, aku sama Panji Pragiwaksono di Surabaya sama Pak Mahfud ini forum publik. Aku tanya waktu itu Pak Mahfud 10 tahun yang lalu kekayaan Pak Mahfud berapa? 54 miliar waktu itu kalau nggak salah. Itu 10 tahun yang lalu. Panji, tahu gitu kita nggak jadi seniman, jadi pejabat aja. Gitu. Nah, saya tanya karena ini urusannya sama pejabat publik, waktu mundur dari Menko, kekayaan Pak Mahfud berapa? Itu nggak mungkin saya bilang di 10 tahun lalu itu punya kekayaan 54 miliar. Nah, Berapa sekarang aja cuma 34. Berarti saya salah dengar. Salah dengar pasti. Tapi sorry. Artinya meningkat Tapi atau begini turun? loh. Tapi waktu itu miliar dan intinya yang saya mau tanya, Ya. sebetulnya jadi pejabat itu nggak ngapa-ngapain aja, udah kaya. Iya, Iya kan? saya beritahu. Kenapa sih orang masih korupsi? Ini gajinya pejabat nih. Resminya memang kalau gaji menteri itu 19 juta. cuma Menteri. 18 juta. Tetapi take home pay-nya banyak itu. Yang dibawa pulang bisa 150 rata-rata minimal. Dan itu bersih. Ditambah remunerasi dianggap 100%. Ditambah uang operasional yang itu bisa dipakai untuk apa saja. Itu 125 juta. Saya 20 tahun lebih menjabat dan segitu dapatnya. Saya simpan semua, bisa lebih dari 30 miliar. Itu yang korupsi itu orang gila tuh. Tapi itu dibantah. Kan Pak Mahfud kan ketua MK juga. Iya. Sidang itu kan dapat duit juga, Pak. Oh iya, Itu cukup. saya waktu keluar dari MK tuh kaget loh, kok hartanya banyak ya gitu. Kan itu langsung disetor ke bank. Karena gajinya besar, dapat uang operasional, lalu setiap Sidang. menangani satu kasus itu 5 juta bayar. Padahal dalam satu perkara tuh kasusnya bisa 5. Dan Anda bayangkan bisa kaya tuh. Artinya bisa kalau satu periode itu ketua MK tuh bisa paling enggak 10 miliar tuh dapat. Oke. Jadi saya tidak kere-kere juga. Saya beritahu yang lebih menggilakan lagi gini loh. Banyak pejabat-pejabat itu yang merangkap, misalnya orang setingkat dirjen itu merangkap menjadi komisaris di BUMN tuh. Gajinya sendiri dia tidak sampai 50 juta sebagai dirjen. Tapi uangnya sebagai komisaris, gajinya bisa sampai 1,9 M satu bulan. Tapi gini loh, ada anggapan-anggapan yang skeptis sama Pak Mahfud ini. Karena Pak Mahfud ini kan dari 2019 bahkan menterinya Pak Jokowi. Lalu setengah tahun terakhir mungkin bertobat ya. Jadi, dan ketika di luar Pak Mahfud ini sangat kritis gitu. Nah ini kan 4,5 tahun nih jadi menterinya Pak Jokowi. Itu sebenarnya apa yang terjadi sekarang kan pasti sering rapat lah dengan beliau. Apalagi waktu itu jabatannya sebagai Menko. Nah apa yang terjadi sekarang hari ini benar-benar rancangannya Pak Jokowi nggak sih? Contoh misalnya Danantara. Danantara ini nggak ada di janji politiknya Prabowo. Tiba-tiba barangnya muncul. Nah ini sebenarnya rencana siapa? Karena di janji politiknya Prabowo nggak ada. Apakah waktu Bapak ada di dalam, Bapak ada nggak rapat soal nanti begini? Ini kan Bapak 4,5 tahun lah. Di balik layarnya. Ingin Gimana, tahu Pak saya. Nggak ada sih rapat-rapat soal Danantara dan sebagainya. Dan saya kan bukan bidang ekonomi. Tapi kalau Anda katakan
Pak Mahfud tuh dulu waktu jadi menteri diam aja. Saya kira saya menteri paling kritis ya. Iya. Semua saya bongkar yang masuk ke saya. Tapi ingat, saya ini Menko, bukan menteri teknis. Misalnya ada kasus hukum yang tidak menjadi problem ke publik, saya tidak boleh turun, Dok. Kan sudah ada menteri Jaksa Agung punya undang-undang sendiri, Polri undang-undang sendiri, Menkumham punya undang-undang sendiri. Menko tuh tidak ada undang-undangnya. Hanya diberi kuasa oleh Presiden untuk mengkoordinasi. Ya, kembali di Q&A pemirsa, masih bersama Pak Mahfud MD. Pak, kita langsung buka box lagi. Kali ini pilih nomor berapa, Pak? 9. 9, kita buka box nomor 9. Bagus, bagus. Karena boxnya demo crazy, Pak Mahfud melihat demokrasi kita semakin crazy atau enggak sih sebenarnya? Ya, menurut saya semakin crazy karena gini, enggak, maksud saya demokrasi itu kan ada pembagian tugas ya, pembagian wewenang antara lembaga ini dan lembaga ini. Sekarang nampaknya juru bicara lembaga eksekutif itu ada di legislatif. Apapun keperluan itu dibela dan disuarakan di legislatif, kan sekarang begitu ini. Yang terasa ke kita ini sebenarnya gimana sih? Memang agak crazy juga. Apalagi di tingkat rakyat terjadi swing yang tidak karuan itu. Kolusi-kolusi melalui proses demokrasi. Proses demokrasi itu kan menghendaki kebebasan tapi ada prosedurnya. Sekarang dalam demokrasi kita itu prosedur itu bisa dibuat. Kalau dia ingin sesuatu, prosedurnya ada dibuat. Mas Haris sama pemikiran dengan Pak Mahfud? Iya, Prof Mahfud ini waktu awal-awal jadi Menko, saya sebenarnya agak protes 2 hal waktu itu, Prof. Satu soal Papua, yang kedua soal pembubaran Ormas. Wah. Lucunya, yang bikin peraturan soal menginisiasi pembubaran Ormas itu dulu Prof Mahfud sebagai Menko ya waktu itu ya. Bukan. Pak Wiranto. Undang-undangnya kan? Undang-undangnya zaman Pak Wiranto. Kalau pembubarannya zaman saya. Pembubarannya Prof Mahfud. Pembubarannya Pak Wiranto. Yang satu. Ada 2 kan? Ada Iya. HTI, ada FPI. Kalau nggak salah HTI menggugat juga ke pengadilan. Ya. Atau FPI. Kalau nggak salah HTI. Tapi lawyernya Prof Yusril. Israel. Nah, sekarang Prof Yusrilnya jadi Menko. Nah, sekarang Prof Mahfud di sini kita tanya soal demokrasi. Tapi sebetulnya bibitnya dari rejim yang lalu juga. Ya. Ini kan udah terbalik-balik nih semua nih. Yang dulu melawan ada di dalam hari ini, yang dulu di dalam sekarang di luar. Nah, yang saya mau tanya begini, sebetulnya kita ini masih punya harapan nggak partisipasi publik? Kalau kasus Sukatani kemarin tuh, saya tahu kalau zamannya Prof Mahfud ini pasti udah di doorstop sama wartawan. Prof Mahfud kan gayanya gitu kan, lewat media mengadvokasi supaya polisi tidak macam-macam. Kemarin tidak ada satu Menko pun yang bicara membela Sukatani. Ini akhirnya polisi-polisi itu jalan. Ke depan kita ini akan seperti apa, Prof? Saya tidak Termasuk tahu. yang tinggi-tingginya juga nih ya, yang ahli-ahlinya di dalam, di luar, segala macam. Iya itu. Saya sih di luar dan di dalam kan sama aja. Dulu ketika sebelum saya jadi Menko, saya juga vokal tentang HTI. Karena HTI ya, jelas-jelas mengadakan Kongres Internasional di Jakarta dan keputusannya diumumkan, kami tidak setuju negara Pancasila, kami tidak setuju demokrasi, kami akan membentuk negara khilafah dari Thailand sampai ke Australia, mencakup Indonesia, Malaysia. Nah, masa begitu tidak dibubarkan? Dibubarkan. Kalau FPI itu sebenarnya tidak pernah dibubarkan sampai sekarang, tapi dinyatakan tidak punya legal standing. Dibaca aja, tapi orang menyebut dibubarkan, tidak apa-apa. Karena begini, FPI itu ya sesudah berlakunya undang-undang keormasan yang baru kan harus memperbarui izin ke kementerian. Nah, di dalam izin itu kementerian punya 21 syarat lah kira-kira. Nah, satu syarat itu ADART-nya harus sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Di situ ada isinya yang tidak sesuai. Pemerintah bilang, tolong dong ganti nih ADART-nya. Pasal sekian, pasal sekian. Itu enggak mau. Kan berarti tidak memenuhi syarat undang-undang. Terus sampai terjadi perdebatan, kita tidak membubarkan. Kalau begitu solusinya saya bilang jangan dibubarkan. Bilang saja tidak punya legal standing. Tidak boleh menjadi sebuah badan hukum yang yang mengatasnamakan sebuah badan hukum bertindak. Sehingga ini tidak punya kewenangan bertindak atas nama sebuah organisasi. Mereka sendiri nantang waktu itu. Kami tidak perlu izin pemerintah karena izin pemerintah itu Dewan Suronya tuh Pak Musin bilang gitu. Tidak perlu izin pemerintah kan cuma untuk uang. Kami tidak butuh uang. Ya sudah. Nambahin aja, Prof.
secara psikologis masyarakat masih takut. Misalnya pilkada kemarin didatengin polisi-polisi, mereka akhirnya ikut apa yang diminta. Yang kedua, undang-undang ITE yang baru juga masih mengancam. Prof kan juga menginisiasi penafsiran, tetapi penegakan hukum juga bablas lah. Lalu tindakan-tindakan fisik ya, atau yang psikologis, kayak Sukatani diteror, diminta dan lain-lain, dipecat. Ini represi-represi seperti ini kan masih banyak. Masih banyak. Ada buzzer diangkat juga jadi dirjen atau jadi petinggi di kementerian. Iya. Kan orang makin takut. Pak Prabowo kan dulu kan bagian yang Prof koordinir juga kan sebagai Menko kan. Iya, iya. Ya kita harus optimis karena begini, negaranya negara demokrasi. Meskipun ada teror-teror tadi, tapi secara umum kita kan bebas bersuara. Yang kedua, kalau negara demokrasi itu menghendaki terjadinya sirkulasi kekuasaan. Situasi kekuasaan itu artinya secara periodik ada pergantian kekuasaan berdasar penilaian rakyat. Nah kita masuk dari situ aja. Sekarang kita berjuang sebisa mungkin, nanti 5 tahun lagi mari kita pilih orang yang bisa memberi janji yang lebih bagus gitu. Dan memberi janji bukan omongan maksud saya, artinya track record-nya itu menjanjikan bahwa dia tuh bisa memperbaiki. Ini ada satu lagi yang meresahkan ya, ada salah satu petinggi negeri bilang, wah ini nih calon-calon presiden nih, anak-anak dari presiden sebelumnya gitu maksud saya. Itu what kind of demokrasi sih kemudian pemimpin negara itu akhirnya anaknya si inilah yang bisa dicalonkan sebagai atau digadang-gadang sebagai calon pemimpin kita gitu. Lah, dulu kan ada Jokowi, ada SBY yang bukan siapa-siapa juga gitu. Tapi kenapa kemudian anaknya SBY dianggap menjadi salah satu calon, anaknya Jokowi salah satu calon, anaknya Bu Mega salah satu calon, yang lain ntar dulu. Kan maksud saya harusnya hal seperti itu tuh tidak diungkapkan ke publik gitu. Cukup direncanakan saja ya. Iya. Nggak, maksud saya tuh akhirnya seperti hidup dalam kerajaan kita itu sekarang. Kata puisinya Gus Mus ini, Indonesia itu republik terasa kerajaan. Kan ada puisinya Gus Mus. Ya itu yang dikatakan. Tapi begini, menurut saya memang tidak ada larangan. Emang nggak ada, Bro? Tidak ada larangan. Sehingga ketika ditanya Pak Mahfud kok mendiamkan aja ketika menjadi ketua MK itu politik dinasti. Di mana mau melarang orang bagaimana? Mencalonkan anaknya, mencalonkan saudaranya, itu bagian dari demokrasi, asal tidak menutup orang lain untuk juga membangun kekuatan kan gitu. Kalau melarang itu bagaimana caranya? Sehingga saya katakan kalau cuma orang ketua partai atau mantan presiden ingin mencalonkan anaknya dan itu berhasil, itu bukan dinasti namanya. Yang masih tetap aja, cuma karena dia mengambil keuntungan politik. Kalau dinasti itu kan harus tidak ada calon lain, harus dari situ tuh dinasti. Sudah ada aturannya bahwa ini harus turun ke ini, itu dinasti, maka ada muncul dinasti Meng. Tapi kesadaran masyarakat itu untuk menjadi pengimbang, untuk menandingi bahwa Anda meskipun anaknya siapa belum tentu menang, itu dibuka peluang itu. Iya, Oke, gitu. Semi, Ya, silakan. ini masalah kegelisahan aja Ya, sebenarnya. tadi menyambung soal demokrasi juga pilpres lah. Kalau saya itu akhirnya di titik sudah menerima bahwa memang 58% rakyat Indonesia itu ya memang pengen yang sekarang. 58% rakyat Indonesia itu tahu ada masalah di MK tapi nggak peduli dan tetap mencoblos yang sekarang. Ya. Tetapi ya berarti kita harus move on. Oke, kita move on. Tetapi yang saya sayangkan hari ini, apakah benar Pak Prabowo itu memegang tampuk tertinggi? Ya, nanti saya minta pendapat Pak Mahfud nih, apakah ada pengaruh-pengaruh dari presiden yang sebelumnya yang notabene adalah ayah dari wapresnya melalui cawe-cawe di MK gitu aja. Terus yang paling gila nih kemarin nih, berita kemarin, ada seorang menteri yang merencanakan akan membuka 1,2 juta hektar lahan. Ini rencananya aja udah gila ya, akan menanam pohon aren. Tetapi dia lalu entah ini wartawan yang mengorek atau dia yang melakukan konferensi pers, dia bilang sama pers bahwa saya baru melakukan video call dengan Jokowi, bukan dengan Prabowo. Ini kan kalau pakai teori konspirasi ini katanya 3 periode,
Itu nyata nggak sih, Prof? Nah ini nyata nggak sih? Nggak, kalau menurutku saya sendiri nggak update. Kenapa? Sekarang kan beli Pertamax isinya Pertalite. Ah, gitu. Nah, milih Prabowo isinya Jokowi. Oh, gitu. Iya kan? Gitu loh. Gitu kan? Iya. Jadi nyatakah asumsi itu? Ya, saya baca juga pasti nyata dong karena sudah terberitakan. Beberapa hal nampaknya bisa difahami kalau orang berpendapat begitu ya. Karena sekarang memang banyak orang menteri-menteri itu yang masih sowan ke Jokowi minta perlindungan, konon perlindungan hukum ke sana sehingga hukum jadi berbelok dan sebagainya. Nah, apapun benar atau tidak itu harus dihilangkan. Kalau itu benar itu tragedi bagi bangsa ini. Kalau tidak benar agar opini tidak tumbuh supaya ditertibkan itu para menteri. Kan memang tidak masuk akal ya. Orang mau bikin sekian juta hektar, 1,2 juta hektar ya. Lalu minta izinnya, konsultasinya ke Jokowi gitu. Kan mestinya ke Pak Prabowo.